Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari kelas TRI 2A. Saya di sini akan membuat video hands-on untuk UTS, yaitu menjelaskan tentang tugas mini project saya yang sudah saya buat dari minggu ketiga sampai minggu ke-8. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang struktur program. Nah, jadi jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Nah, sebelumnya apa sih itu arsitektur modular? Nah, jadi arsitektur modular ini yaitu dia itu pendekatan dalam pemrograman yang dia itu memisahkan atau memecah aplikasi menjadi unit-unit kecil. Nah, unit-unit ini disebut dengan modul. Seperti itu. Dan lalu ada modul dengan package. Nah, kalau package ini dia itu menyimpan modul-modul di dalam directory. Nah, kalau modul ini ditandai dengan eksistensi.py. Nah, modul ini tuh berisi variabel, fungsi, dan kelas. Nah, kalau package ini ditandai dengan init.py yang dia itu menandakan kalau itu adalah directory Python. Seperti itu. Nah, lalu ada tampilkan struktur folder. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita ketik perintah tree/f, lalu ini muncul ada dua package utama yaitu monitoring dan sensor. Sensors ini ada modul sensor simulator.py. Nah, di monitoring ada modul main_npm.py. Nah, di mana di modul sensor simulator ini dia itu nanti mensimulasikan sensor smart home saya. Nah, lalu kalau main__py ini adalah yang menjalankan program saya seperti itu. Lalu mungkin bisa kita lihat filenya saya langsung masuk aja ke Sublime. Nah, ini kita bisa lihat di sini ini monitoring dan sensor ya. Nah, ini isi filenya di monitoring modul main__py dan ini ada isi file dari sensor simulator.py seperti itu. Lalu kita masuk ke implementasi OOP dan inheritance. Nah, jadi OOP itu adalah Object Oriented Programming yang dia itu mengacu pada objek dan kelas seperti itu. Nah, jadi saya di sini ada implementasinya pada modul sensor simulator.py yaitu ada kelas sensor. Nah, jadi kelas sensor ini adalah untuk merepresentasikan sensor dengan nama dan data sensor. Lalu ada method init. Nah, method ini adalah untuk menginisialisasi objek sensor yang dimana dia juga mempunyai atribut yaitu nama dan data. Nah, nama data di sini yaitu menyimpan temperatur, kelembaban, dan waktu saat ini seperti itu. Lalu selanjutnya ada method generate temperature. Nah, jadi ini tuh menghasilkan suhu random antara 0 sampai 50 derajat. Nah, jadi saya di sini membuat program saya ini, jadi dia itu mendeteksi suhu ruangan itu di antara dalam rentang 0 sampai 50 derajat. Jadi nggak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 50. Seperti itu. Lalu ada method dev generate kelembaban, di mana dia juga menghasilkan kelembaban random antara 0 sampai 100%. Jadi dia nggak boleh kurang dari 0, nggak boleh lebih dari 100. Dan ada method dev get data juga. Nah, dev get data ini mengembalikan data sensor suhu dan kelembaban yang terbaru. Seperti itu. Ini sini ada atribut data juga. Ya. Jadi ini ada temperatur, kelembaban, dan waktunya. Nah, lalu ada method str ini untuk merepresentasikan string dari data sensor seperti itu. Nah, lalu saya juga punya classroom. Nah, di mana classroom ini untuk merepresentasikan objek ruangan dengan atribut suhu dan kelembaban. Nah, di classroom ini dia mempunyai method init sama seperti tadi, menginisialisasi objek room dengan atribut nama dan sensor. Nah, sensor ini adalah objek dari kelas sensor.
Seperti itu. Lalu ada method get condition info, jadi dia mengembalikan informasi kondisi ruangan dalam format string. Lalu kita masuk ke inheritance. Nah, di mana inheritance ini dia itu adalah pewarisan seperti itu. Nah, jadi dia nanti mewarisi atribut dan method itu dari kelas induknya ini, yaitu classroom. Seperti itu. Nah, jadi saya ada subkelasnya yaitu kitchen, yang dimana dia ini adalah anaknya dari room, classroom ini. Jadi nanti dia akan mewarisi atribut dan method dari room, seperti itu. Nah, ini subclass dengan untuk dapur dengan atribut cooking mode. Nah, jadi di sini ada metodenya juga definite untuk menginisialisasi objek kitchen dengan atribut nama dan cooking mode. Nah, lalu ada super.init ini. Jadi ini tuh memanggil metode init untuk memastikan bahwa inisialisasi yang dilakukan di classroom itu juga dilakukan di inisialisasi kelas turunan, seperti itu. Nah, lalu ada self cooking mode ini, jadi dia itu adalah atribut untuk status mode memasak true dan false. Jadi ada method juga def estimate increase. Jadi dia itu memperkirakan peningkatan suhu akibat memasak. Nah, jika kita sedang memasak, maka akan suhunya tuh akan menambah dalam rentang 1 sampai 5 derajat, seperti itu. Nah, tetapi kalau dia sedang tidak memasak, maka suhunya tidak menambah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada method get condition info, yaitu override method parent yang digunakan untuk menambahkan informasi khusus kitchen, seperti itu. Nah, lalu di sini ada cooking status. Dia ini memanggil method self cooking mode ini. Jika dia sedang memasak, maka dia akan true. Nah, jika dia sedang tidak memasak, maka dia akan false. Seperti itu. Nah, jadi dia menyimpan variabel status sedang memasak atau tidak saat ini. Nah, lalu ada temperature increase ini, dia memanggil method estimate temperature increase. Nah, jadi dia itu akan menghitung seberapa besar peningkatan suhu akibat memasak. Kalau tidak memasak, dia tidak menambahkan suhunya, dan kalau dia memasak, maka dia akan menghitung seberapa tinggi suhunya, seperti itu. Nah, lalu hasilnya disimpan di dalam variabel temperature increase ini. Nah, jadi di sini ada return. Nah, return ini mengembalikan nama ruangannya. Lalu ada self.sensor. Nah, ini adalah menampilkan atribut dari sensor. Lalu ada status memasak. Dia sedang memasak atau tidak. Dan lalu ada peningkatan suhu akibat memasak dalam derajat. Seperti itu. Lalu di sini ada subclass bedroom juga, yaitu subclass dengan atribut status tidur nyaman. Dan di sini ada method initnya juga. Lalu di sini ada super initnya juga untuk memanggil method init dari kelas induknya, yaitu untuk memastikan inisialisasinya juga dijalankan di subkelasnya. Lalu ada atribut status, yaitu untuk kenyamanan tidur. Lalu ada method check sleep ideal. Nah, check sleep ideal ini adalah untuk memeriksa apakah kondisi ruangan ideal untuk tidur. Jika dia suhunya di bawah 30 dan jika dia kelembabannya di bawah 60, maka dia akan mengembalikan true. Tetapi kalau suhunya di atas 30 dan kelembabannya di atas 60, maka dia akan mengembalikan false. Nah, lalu di sini ada get condition info. Nah, jadi ini adalah override method dari parent, yaitu untuk mendapatkan informasi khusus untuk bedroom, seperti itu. Lalu di sini ada sleep status. Nah, jadi ini adalah memanggil dari sini self.status.
Nah, jadi ketika dia ideal untuk tidur, maka dia true, dan kalau dia tidak ideal untuk tidur, maka dia false. Seperti itu. Jadi di sini ada mengembalikan nama ruangannya juga dan status tidurnya. Seperti itu, apakah dia ideal atau tidak. Jadi selanjutnya adalah implementasi exception handling. Nah, exception handling ini adalah blok try accept, yaitu untuk menangani kesalahan ketika program itu sedang berjalan gitu atau sedang berinteraksi dengan user. Seperti itu. Nah, jadi saya di sini ada blok try accept-nya, yaitu pada pilihan menu ya ada try di sini. Nah, jadi kita itu, pengguna itu atau user itu tidak boleh memilih opsi lebih dari 1 atau 8 seperti itu. Nah, dia juga tidak bisa memilih huruf seperti A atau B seperti itu. Ketika mereka memasukkan input di luar rentang ini, maka dia akan menampilkan kesalahan dan akan mencetak pesan pilihan tidak valid, pilih antara 1 sampai 8 seperti itu. Lalu yang blok try accept yang kedua, di sini saya mempunyai fungsi validasi data. Nah, validasi data di sini. Nah, jadi ini tuh fungsi ini dipanggil dalam kode saya yang ini. Ini. Nah, ini tuh adalah validasi data ketika suhu dan kelembabannya itu di luar rentang dari 50 dan kelembabannya di luar rentang dari 100% seperti itu. Nah, maka dia akan melempar value error, nah lalu akan mengeprint kesalahan sensor seperti itu. Nah, lalu di dalam fungsi unduh riwayat data ke CSV ini juga ada blok try accept. Nah, di mana dia ini akan menampilkan pesan error yang dimana ketika seperti dia salah menulis file atau filenya itu tidak bisa dibuka atau kesalahan penulisan format lainnya seperti itu. Nah, lalu di metode baca riwayat dari CSV ini ada potongan kode exception handlingnya, yaitu try accept. Nah, di mana yaitu mengecek keberadaan file sebelum mencoba membukanya seperti itu. Nah, ketika file itu tidak bisa dibuka, maka dia akan mencetak pesan gagal membaca data dari file seperti itu. Nah, ini bisa jadi karena filenya tidak bisa dibuka, nama penulisan filenya salah, atau juga bisa data dalam CSV itu tidak sesuai dengan format yang diharapkan seperti itu. Nah, lalu di modul sensor simulator.py juga ada potongan kode ini yang dimana dia dipanggil dalam blok kode try accept dalam fungsi main ini di sini. Nah, jadi dia itu kita harus memasukkan nama ruangan dan nama ruangan itu tidak boleh kosong. Nah, jadi dan kita juga tidak boleh memasukkan nama ruangan yang duplikat gitu. Kalau sudah ada nama ruangan yang dimasukkan, maka dia akan mencetak ruangan misal dapur sudah ada. Nah, jadi kalau kosong itu dia tidak boleh, maka akan menampilkan error, yaitu dan dikembalikan ke menu utama seperti itu. Selanjutnya ada pada potongan kode di sini try accept ini, yaitu ketika kita ingin mencari ruangan dengan suhu tertentu, maka kita harus memasukkan angka yang valid gitu. Kita tidak boleh memasukkan huruf atau kita tidak boleh juga memasukkan angka yang tidak valid seperti itu. Misalnya tidak boleh memakai koma, harus memakai titik seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu implementasi generator, iterator, dan closures. Nah, jadi di sini saya sudah ada generator, iterator, dan closures-nya di sini.
Seperti itu. Nah, lalu generator sendiri itu adalah serangkaian kode atau potongan kode yang menghasilkan serangkaian nilai dan mengontrol proses iterasi. Nah, dalam generator ini dia ditandai dengan yield. Nah, yield ini sama seperti return, tetapi dia tidak menghilangkan status fungsi tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini sudah ada yieldnya juga, waktu dan data. Jadi ini adalah waktu saat ini dan ini adalah data yang sudah kita ambil seperti suhu dan kelembabannya. Nah, jadi ada time slip-nya, yaitu kita mengambil jedanya itu 5 detik antar pembacaan. Nah, jadi nanti jeda ketika kita menghasilkan suhu dan kelembabannya itu selama 5 detik sekali, selama 5 kali. Seperti itu. Nah, lalu ada return generator, ini adalah mengembalikan fungsi generatornya. Nah, lalu selanjutnya ada iterator. Nah, iterator ini adalah mengakses elemen secara berurutan. Seperti itu. Nah, jadi di dalam iterator juga ada method init, lalu ada iter dan next. Nah, jadi init ini adalah inisialisasinya, iterator dengan data. Nah, lalu di sini ada indeksnya. Selanjutnya ada iter. Nah, iter ini dia itu mengembalikan objek itu sendiri, seperti itu. Lalu atau memanggil objek itu sendiri. Nah, lalu di sini ada next juga. Nah, next ini adalah mengembalikan data selanjutnya dalam iterasi. Nah, jadi di next ini dia itu akan mengembalikan iterasi ke-1, kedua, dan ketiga atau pengulangan seperti itu. Nah, di next ini juga ada stop iteration. Jika dia itu sudah selesai iterasinya, maka dia akan melemparkan pengecualian stop iteration seperti itu. Nah, jika belum, maka dia akan menambah dengan satu lagi pengulangannya seperti itu. Nah, lalu di sini ada closures di dalam seperti ini, di dalam ini. Nah, jadi closures-nya itu adalah def generator ini yang didefinisikan dalam fungsi generator data. Nah, jadi di mana pada closures ini dia itu memanggil variabel dari fungsi luar, yaitu fungsi luarnya yaitu sensor.getData ini. Nah, lalu ketika def generator data ini dipanggil, maka dia akan mengembalikan fungsi generator ini seperti itu. Nah, closures ini juga bisa dipanggil lebih dari sekali seperti itu. Lalu ini juga saya memakai file CSV di mana nantinya datanya akan disimpan dalam Excel seperti itu. Nah, di sini ada read dan di sini ada read. Ada read juga. Nah, jadi di sini saya ada nama headernya, yaitu nama ruangan, waktu, suhu, dan kelembaban. Dan nanti akan menampilkan nama ruangan, waktu, suhu, dan kelembaban juga. Seperti itu. Nah, ini ada read-nya, membaca data dalam riwayat file CSV. Nah, jadi kita bisa membacanya di filenya yaitu sensor riwayat.csv ini. Mungkin langsung aja kita bisa lihat di sensor riwayat ini. Nah, ini adalah nama ruangan, waktu, suhu, dan kelembabannya. Mungkin kalau kita lihat di Excel-nya, kita bisa lihat di folder kita juga. Nah, di sini. Nah, ini ya. Ini. Seperti ini hasilnya. Ini ada waktunya, tanggalnya, bulan, tahun, menit, detik, dan suhu dan kelembabannya. Dan ini ada nama ruangannya. Seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin langsung saja saya running kode saya, program saya, yaitu sorry nggak pakai py, kita enter. Nah, ini mungkin supaya saya bisa jelasin juga, ini saya lihatnya di sini. Nah, jadi di sini ada tampilan menunya 1 sampai 8, yaitu yang sudah saya buat dari minggu ke-3 sampai minggu ke-8.
Nah, pertama ini kita pilih kita tambahkan nama ruangannya terlebih dahulu. Sorry. Masukin di sini. 1. Kita masukin nama ruangannya, misalnya ruang tamu. Ruang tamu. Nah, lalu kita masukin tipe ruangannya, yaitu room. Nah, lalu ini sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita pilih opsi yang kedua. Nah, berhasil ditambahkan ini kita bisa lihat di kita bisa lihat di sini. Nih ya, kita bisa lihat di sini. Nama ruangan berhasil ditambahkan. Nah, lalu selanjutnya saya pilih opsi yang kedua. Saya enter. Nah, maka dia akan menampilkan suhu dan kelembabannya. Oke, seperti itu. Pilihan kedua. Lalu selanjutnya saya pilih opsi yang ketiga. Nah, kita itu masukin nama ruangannya untuk melihat riwayat suhunya seperti itu, yaitu ruang tamu ya. Ruang tamu. Nah, jadi di sini dia itu akan mengembalikan data ini dalam 5 detik sekali selama 5 kali. Seperti itu. Mungkin bisa kita lihat di generator ini ya. Generator. Nah, ini selama ambil 5 data untuk simulasi dengan jeda 5 detik. Seperti itu. Selanjutnya saya pilih opsi keempat, yaitu tampilkan ringkasan data sensor ruangan. Nah, kita diminta untuk masukkan nama ruangan lagi. Ruang tamu. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat suhu dan kelembabannya. Ini ada implementasinya pada kode ini nih. Pada potongan kode yang ini ya. Return suhu minimal dan maksimal dan rata-ratanya. Dan kelembabannya juga seperti itu. Nah, ketika seperti itu, kalau dia tidak ada nama ruangan yang dimasukkan, maka akan menampilkan pesan tidak ada data history. Maka dari itu kita harus memasukkan menunya itu secara berurutan. Seperti itu. Oke, saya pilih nomor 5. Nah, data berhasil disimpan ke sensor riwayat.csv. Selanjutnya saya pilih opsi 6. Masukkan nama filenya. Nama filenya yaitu sensor underscore riwayat.csv. Saya enter. Nah, maka langsung dia akan memunculkan suhu ruangannya yaitu 8,33, 38,88, 10,5, 11,46, 40, 82. Nah, ini suhunya juga nggak di luar rentang dari 0 sampai 50 dan kelembabannya juga nggak di luar rentang dari 0 sampai 100. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya pilih opsi ketujuh. Ini tuh untuk kalau kita pengen cari nama ruangan dengan suhu tertentu. Misal dengan toleransi 1. Nah, jadi saya memakai toleransi 1. Nah, jadi di suhu yang masih dalam rentang 8,33 ini bisa jadi dia 9,0, bisa juga 7,0 seperti itu dengan toleransi 1. Ini saya implementasikan pada kode saya dalam fungsi lambda, yaitu dia jadi akan memfilter suhu yang dalam toleransi 1 seperti itu. Mungkin langsung saja saya jalankan kodenya, yaitu saya mau mencari misal 9, kita masukkan suhu 9. Nah, maka langsung ketemu dengan toleransi 1, yaitu 9 itu nama ruangannya adalah ruang tamu. Nah, misal saya masukin lagi input dalam rentang 10 gitu ya. 10 masih ada. Nah, masih ada juga ruang tamu, kita masukin yang enggak di toleransi 1 gitu.
misal 3, coba kita masukin 3. Nah, maka akan memasukkan pesan tidak ada ruangan dengan suhu 3,0 dalam riwayat. Nah, jadi saya ngambil datanya ini di dalam riwayat data. Seperti itu yang sudah saya jalankan tadi ini. Jadi dia memang mengambil suhunya itu dari sini. Seperti itu. Nah, mungkin tadi saya juga mau mengecek yang validasi tadi. Nah, ketika kita masukkan input di luar opsi 1 sampai 8, saya coba ya, misal saya masukkan 9. Nah, maka akan menampilkan pesan kesalahan pilihan tidak valid, pilih antara 1 sampai 8. Seperti itu. Nah, lalu saya juga mau nyoba yang pada pilihan 7 ini. Pada blok yang ketika saya tidak memasukkan angka suhu yang valid, saya mau mencoba di sini. Nah, lalu saya akan memasukkan 12,1. Nah, maka dia akan menampilkan pesan masukkan angka suhu yang valid. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu sudah ya. Maka saya keluarkan kode program saya. Oke, sudah. Nah, jadi itu tadi adalah implementasi kode runningnya dalam kode program saya. Nah, selanjutnya yaitu refleksi singkat hal yang paling menantang dan pelajaran yang dapat selama mengerjakan mini project. Hal yang paling menantang mungkin lebih sulit mengejar waktunya dengan deadline yang bisa dibilang cukup singkat gitu ya. Dan yang menantang lainnya itu seperti ketika penanganan kesalahan kodenya tidak bisa dijalankan atau error seperti itu. Mungkin itu yang lebih menantang. Dan kalau pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project ini banyak sih, seperti kayak kita lebih terbiasa membuat video yang mungkin kita nggak tahu kalau di masa depan itu pekerjaan kita menjadi apa, seperti itu. Jadi kita bisa lebih rileks dalam kalau kita ngomong di depan laptop seperti itu. Dan pelajaran lainnya mungkin saya lebih dekat juga dengan teman-teman saya yang lain karena lebih sering sharing dengan teman-teman. Dan juga banyak juga sih pelajaran yang didapat. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan di video hands-on kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.